Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Zulima Masalami dari program studi S1 Sastra Inggris semester 5 Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya akan menjelaskan tentang teori Bourdieu dan teori Edward atau Orientalism dalam mata kuliah Psikologi dan Sosiologi. Yang pertama, ada teori Bourdieu. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang teori Bourdieu dalam mata kuliah Psikologi dan Sosiologi Sastra. Menurut teori Bourdieu sendiri, Marxians, Bourdieu mengkritik atau menolak teori dari Karl Marx yang terbagi dari dua. Yang pertama itu ada superstructure dan yang kedua itu ada base structure. Lah, yang mendominasi superstructure ini ada bourgeois atau proletar. Ini dari kalangan atas. Terbentuk dua struktural karena adanya kepemilikan kapital bourgeois tersebut. Karena mereka dari kalangan atas, mereka banyak menciptakan seperti mereka juga memiliki banyak alat-alat produksi seperti tanah, mesin, dan tenaga-tenaga kerja yang banyak karena mereka juga kapital atas. Menurut Bourdieu sendiri, kelas kapital bukan tentang materi, tapi ada lokasi. Maksudnya itu seberapa kita dekat dengan pusat atau semakin kita dekat dengan pusat itu kita bakal semakin dekat kita juga dengan sumber atau strukturalnya kita semakin tinggi. Contohnya seperti ini. Ketika ada seorang pengusaha yang baru merintis gitu, dia mendapat juga banyak relasi pengusaha atau pebisnis yang sukses sekali gitu. Ketika mereka sudah mendapat relasi tersebut, itu jauh lebih memudahkan dia untuk mengupgrade dirinya atau mengupgrade usahanya. Jadi dia bakal kayak naik level juga karena mereka semakin dekat juga dengan sumber seperti itu. Contohnya kayak gitu. Itu yang semakin kita dengan sumber itu semakin gampang. Jadi salah satu misalnya kita juga seperti yang dijelaskan bahwasannya secara biologi juga lingkungan juga memengaruhi kan. Ketika kita juga berkumpul dengan lingkungan yang satu visi misi, apalagi sumbernya juga udah sumber yang atas gitu, itu semakin memudahkan kita untuk lebih mengupgrade diri kita ke level yang sama seperti mereka itu. Contohnya kayak gitu. Goalsnya ini ada kekerasan fisik. Goalsnya di dalam teori ini tuh ada kekerasan simbolis maksud saya. Contohnya tuh kayak di negara timur masih ada hukuman cambuk gitu. Saya kurang tahu jelasnya. Ini tuh ada kekerasan simbolis, tapi dalam teori ini tidak ada kekerasan secara fisiknya. Contohnya seperti ini. Kekerasan simbolis tuh tidak berupa kekerasan fisik kan. Misalnya tuh ada korupsi dana. Tapi korupsi tersebut kan tidak menyakiti secara fisik ya. Menyakiti secara fisik karena jika dana dikorupsi juga mereka nggak dapat kebutuhan yang harus mereka dapat. Jadi misalnya pemerintah tersebut juga melakukan korupsi, ya itu salah satu kekerasan simbolis tapi tidak dengan fisik karena berupa uang gitu. Tapi yang dirugikan banyak karena dari masyarakat juga yang harusnya mereka itu dana dari pemerintah harus buat masyarakat malah dikorupsi seperti itu. Jadi salah satu kekerasan simbolis tapi non fisik gitu. Jadi di teori Bourdieu sendiri itu ada kelas bawah sama kelas atas. Jadi kelas bawah itu lebih tinggi atau besar hukumannya karena mereka melihat hukuman fisiknya. Biasanya tuh kelas kalangan atas tuh hukumannya ringan daripada kelas bawah karena misalnya contohnya yang tadi ketika pemerintah melakukan korupsi dana itu kan korbannya banyak tapi hukumannya kenapa sedikit ya karena mereka juga bisa mengatasi semua hukuman. Misalnya denda tersebut mereka bisa atasi dengan sendirinya gitu, mereka bisa bayar karena mereka dari kalangan atas gitu. Sedangkan kalau misalnya kelas bawah korbannya sedikit tapi hukumannya banyak. Seperti misalnya ada salah satu bapak-bapak yang usianya sudah rentan sekali, dia itu ngambil satu mangga, itu bisa jadi dia melakukan pencurian padahal cuma satu mangga kan seharusnya ya udahlah cuma satu mangga gitu, tapi ini hukumannya itu bisa jadi kayak yang 2 tahun 3 tahun, belum lagi ada dendanya. Jadi
kelas bawah itu benar-benar resikonya hukumannya jauh lebih berat, jauh lebih banyak daripada kelas atas. Ya ini karena mendominasi di kapital tersebut, seperti itu. Juga misalnya juga mencuri, tadi juga ada di kelas bawah ya, mencuri langsung digebukin sampai mati, atau yang hal-hal yang lain lah seperti itu. Nah, di teori Bourdieu itu sendiri itu ada 3 kapital. Yang pertama tuh ada ekonomi, ada sosial, dan yang ketiga tuh ada cultures. Nah, ekonomi tersebut ini itu sesuatu yang bisa ditukar dengan uang. Misalnya ada nih satu orang, dia pengen memulai usaha, berarti dia harus tahu dong, dia harus punya modal berapa sih yang dia bakal keluarkan. Itu juga salah satu modal buat ekonominya dia. Jadi dia bisa nggak mampu buat memulai satu usaha tersebut gitu. Nah, yang kedua itu ada sosial. Semakin dia dekat dengan relasi atau sumber, kelas sosialnya juga akan meningkat atau semakin banyak memiliki jaringan sosial. Nah, pengusaha tersebut itu harus mampu mencari banyak relasi dan menambah skill komunikasi yang baik untuk menambah jaring sosial yang baik. Karena misalnya semakin kita dekat dengan relasi, kita juga usahanya kita juga bakal semakin lancar kan. Kita juga bakal semakin berkembang tuh usahanya kita, semakin step by step. Nah, upgrade diri kita lah. Ketika kita juga dekat dengan pengusaha-pengusaha besar, terus juga investor-investor besar, itu bakal memudahkan kita untuk mengupgrade usaha kita dengan baik gitu. Lah, ini culture-nya ini lebih, yang ketiga itu ada culture ya. Ini lebih ditekankan oleh Bourdieu. Budaya ini tidak terekspos tapi bakal tidak diekspos, yang tidak pernah diekspos akan tereksposkan. Umur juga masuk di konteks ini. Culture-nya apa? Ketika dia memiliki satu kebiasaan atau budaya yang baik di lingkungannya. Misalnya dia berkumpul dengan satu lingkungan yang pola mindsetnya baik, terus mereka juga sering kerjasama, sering gotong royong. Ketika si pengusaha ini sudah terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu, kebiasaan budaya yang seperti itu bakal terbentuk juga di dalam budayanya si pengusaha ini. Jadi berpikir bahwa yang memberikan mental dan pemahaman bahwasannya kita harus berpikir pola pikir yang baik, terus juga kebiasaan atau budaya yang baik itu juga bakal sangat berpengaruh bagi pengusaha tersebut, seperti itu. Lah, ada di teori Bourdieu ini ada beberapa elemen of habits, beberapa kebiasaan gitu. Yang pertama itu ada condition of existence. Ini maksudnya itu seperangkat tindakan yang menunjukkan kelas tertentu. Contohnya ini, mereka dikasih link. Jadi kita kan lagi kuliah online, kita kan pasti dosen kita juga menjelaskan lewat online kan, lewat Zoom atau lewat Google Meet. Nah, mereka dikasih link karena mereka lagi kuliah online, kayak gitu. Tapi link ini tertuju pada kelas tertentu. Jadi kelasnya kita doang. Misalnya juga ada seminar tentang misalnya seminar tentang sastra. Jadi seminar sastranya juga dikasih link, ya itu cuma di grup itu. Jadi kalau menuju ke kelas tertentu gitu spesifiknya, kayak gitu. Lah yang kedua itu ada produce dispositions. Habitus ini tuh contohnya, kebiasaannya contohnya kalau misalnya dikasih link, kita tuh langsung join kan. Itu tuh salah satu hal yang membentuk sistemnya kita. Kita kayak refleks langsung join gitu karena kita langsung dikasih link gitu kan. Kayak yang ya link apa aja gitu, pasti kayak gitu. Misalnya link YouTube, link Zoom, atau link apa, pasti kita langsung klik kan. Ya itu salah satu hal yang sudah terbentuk. Jadi itu salah satu hal untuk membentuk sistem yang biasanya kita kayak gitulah. Terus gimana? Ada durable dan transposable. Ini berlangsung terus-menerus. Contohnya, siap Pak, baik Pak, Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini kan salah satu jadi ya tadi yang siapa itu kan respon dari banyak orang dengan teks yang sama. Misalnya dosen yang memberitahu kita tentang tugasnya, jangan lupa ya hari ini mengumpulkan tugas. Siapa, baik Pak, semuanya mengatakan hal yang sama. Dan ini pasti berlangsung terus-menerus, gak ada ujungnya. Mesti ini salah satu budaya yang dari dulu sampai sekarang itu seperti itu gitu. Terus sudah terbiasa dan tersistem struktural prosesnya. Proses menulis ini disebut
structuring, kalau struktur itu hasilnya. Jadi tuh budaya yang seperti ini tuh sudah terbiasa dan bersistem. Jadi ketika kita sudah terbiasa bilang contohnya terima kasih banyak, mohon maaf sebelumnya, maaf mengganggu waktunya, baik Pak, siap Pak, itu juga salah satu hal yang sudah terbiasa dan emang tersistem. Jadi seperti ya kampus harus menerapkan misalnya cara dosen, cara kita cara kita mengirim pesan ke dosen itu kita harus ada sistemnya. Jadi semakin kita terbiasa dengan sistem tersebut, itu bakal berlangsung seperti itu terus menerus. Lah, ada functioning of principle sudah terbentuk, maka jawabannya juga sudah masuk ke representation. Ini misalnya contohnya ketika di kampus kita nggak boleh pakai sendal, kita harus wajib pakai sepatu. Ketika satu kampus tersebut memberikan sistem, memberikan aturan yang nggak boleh pakai pakaian yang ketat, nggak boleh intinya harus rapi, nggak boleh kalau misalnya kalau di sekolah nggak boleh nih kalau nggak pakai dasi, nggak boleh nih kalau nggak pakai sabuk gitu. Itu kan salah satu hal yang sudah tersistem. Apalagi misalnya harus menggunakan masker, itu kan salah satu juga yang sudah tersistem kan. Itu salah satu contohnya dari functioning of principle. Jadi apa yang sudah tersistem juga apa yang bakal kita lakukan, ya kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Sama aja kayak tadi di durable dan transposable itu. Lah, jadi dengan sistem-sistem habitus sistem ini bisa berkembang dengan canggihnya, meskipun dalam konteks yang sepele pun itu bisa jadi ya kebiasaan kita. Jadi lebih ke pikiran yang dimainkan dengan cara halus tapi bukan fisik gitu. Lah, ada lagi nih yang terakhir, ada regulated, itu tidak sesuai norma, dan reguler itu sesuai norma. Habitus, suatu aturan yang tertanam dalam diri kita, itu dipraktikkan dalam keseharian kita, menumbuhkan rasa sadar. Jadi kalau kita ngelanggar itu kita gelisah. Jadi sudah terbiasa dengan aturan tersebut gitu. Dan contohnya gini, misalnya saya mau keluar karena lagi pandemi kayak gini kan, pemerintah mewajibkan untuk memakai masker. Sejak Maret atau sejak Januari 2020 sudah ditetapkan bahwasannya kita harus memakai wajib masker karena masa pandemi COVID-19 ini. Lah karena sudah terbentuk kalau keluar harus pakai masker, kemanapun harus pakai masker. Ketika saya mau keluar tapi saya gak bawa masker, itu kayak rasanya gelisah dan ada sesuatu yang ketinggalan, ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Jadi masker juga termasuk itu sebagai salah satu sistem yang sudah terbentuk dalam diri saya, karena sistem yang dari pemerintah itu, terus budaya yang sekarang juga ya kita juga akhirnya mengikuti satu budaya tersebut. Mungkin juga ini salah satu bentuk sistem yang misalnya udah gak ada COVID-19 pun bakal tetap jalan gitu. Nah gitu. Lah, Bourdieu ini ingin menawarkan konflik dewasa atau kapitalisme yang semakin dewasa ketika dianggap sesuatu yang tidak biasa. Lah, semakin kapitalisme itu dianggap sesuatu yang wajar atau dieksploitasi dalam diri kita wajar, itu berhasil. Dia menunjukkan bahwa dulu banyak melawan kapitalisme tapi mereka malah pada diem gitu. Dan dia tuh ingin menunjukkan perubahan sejarahnya. Dia juga ingin menunjukkan masyarakat sekarang kapitalisme menerima, tidak menolak. Kapitalisme kecil ini yaitu tuh ketika sedang merasa dieksploitasi, membuat prakerja tidak melawan dan menganggap wajar dan menerima kondisi tersebut. Sedang merasa dieksploitasi, membuat prakerja tidak melawan dan menganggap wajar dan menerima kondisi. Jadi ya kapitalisme kecil ya mereka ya cuma ngikutin aturan aja gitu. Misalnya mereka juga nggak berani melawan untuk kapitalis atas gitu, karena ya mereka yang nganggap wajar aja dan menerima kondisi, ya udah pasrah aja gitu. Yang penting yang punya kehendak kekuasaan tuh dari kapitalis atas gitu dari saya. Terima kasih. Lanjut ya ke pembahasan kedua, itu tentang perihal teori Edward atau Orientalism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori yang kedua, itu tadi teori Edward atau Orientalism.
Yang pertama, saya akan menyimpulkan dari salah satu buku saya, catatan saya. Ya, jadi Orientalism itu ada dua, ada Occident sama Orientalism. Nah, Occident ini dari kalangan Barat, dan sedangkan Orientalism ini lebih mendominasi dari kalangan budaya Timur atau kalangan Timur sendiri. Nah, sistem yang ada di dalamnya itu kompleks. Misalnya, contohnya Belanda menetapkan politik untuk mempengaruhi ulama atau negarawan, karena Belanda sebagai ya tadi Occident, sistem budaya Barat, sebagai orang Barat gitu. Jadi orang Barat akan membutuhkan orang Timur, sebaliknya juga orang Timur akan membutuhkan orang Barat. Nah, definisi Orientalism sendiri itu Orientalism itu adalah orang dalam. Orang dalam itu orang mana? Orang Timur kan. Untuk menyampaikan apa yang dimintai oleh orang atas. Orang atasnya itu Barat. Jadi, contohnya seperti ini. Jepang masukkan dengan sistem Orientalism. Jepang meminta propaganda dengan Asia Baru. Asia Baru di sini yang dimaksud itu misalnya kerja tapi tidak diberi upah, bekerja tanpa dibayar gitu. Jepang kan menjajah Indonesia itu, misalnya Jepang menjajah Indonesia itu selama 3 tahun, dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Dia melakukan sistem yang sama dengan Belanda, bahwa Belanda menetapkan juga sebagai satu hal itu kerja rodi. Jadi Timur hanya yang ya doang gitu. Jadi kayak yang mengikuti aturan tersebut lah, kerja rodi. Kalau mau gitu kerja tapi gak dibayar, gak dikasih upah gitu. Itu juga salah satu pembentukan dari Asia Baru di Jepang. Dan Belanda kan menjajah itu selama 3,5 abad gitu. Jadi konsepnya Jepang ini tentang Asia Baru itu tidak jauh dari Belanda tersebut. Lah, Orientalism ini melakukan satu cara, yaitu hegemoni. Yang dikuatkan itu tentang konteksnya dalam Orientalism. Contohnya dulu Belanda kan mempropagandakan Indonesia dan kerjakan tanpa dibayar. Jadi itu lebih ke power dan dominan. Ya karena Belanda itu sebagai kapital atas, kita sebagai Indonesia sebagai kalangan kapital bawah misalnya. Tapi di sini bukan tentang membahas kapital, tapi tentang budaya Barat, dan maksudnya tentang Occident dan Orientalism. Jadi ya benar, Belanda kan sebagai Barat itu lebih mendominasi, lebih mempunyai power yang besar, karena dia menganggap ya dia yang punya segalanya gitu. Jadi si Occident ini si Orientalism ini orang Timur ini harus mengikuti ajaran-ajaran ya, aturan-aturan dari orang Barat yang sudah terbentuk kayak gitu. Lah, orang Barat ini kan sebagai pemilik modal ya. Teori ini juga masuk menyangkut pautkan juga sama tadi teori yang Bourdieu. Barat tuh sebagai pemilik modal. Jadi sebagai pemilik modal, sebagai penguasa, dan yang berhak memberikan aturan tuh ya mereka gitu. Dan orang Timur ya hanya mengikuti saja gitu. Jadi kayak yang pemilik modalnya orang Barat, dan orang Timurnya cuma yang kerja aja gitu. Nah, di sini di dalam teori hegemoni ini, dalam konteks yang di dalam Orientalism dari Edward itu, yang dihegemoni itu budayanya. Bangsa Belanda tuh dianggap lebih superior karena mereka jauh lebih banyak memiliki kekuasaan. Contohnya, kita minta foto nih, kita juga sering minta foto kan, sama misalnya kita ke Yogyakarta atau kita ke Bali, kita ketemu salah satu turis gitu, dari orang asing dari sana, orang bule istilahnya gitu. Terus kita minta foto kan,
kita juga menganggap bahwasannya oh kalau kita foto sama mereka tuh rasanya tuh senang banget, terus misalnya kita juga bisa pamer sama teman-teman kita, tadi aku habis foto loh sama orang Amerika gitu, aku habis foto loh sama orang orang misalnya orang London kayak gitu. Itu kan salah satu budaya yang terbentuk gitu, bahwasannya ya ini orang barat tuh lebih superior gitu dianggapnya, jadi kayak yang wah banget foto sama mereka gitu, dan menjadi kebangsaan tersendiri. Nah, orang timur tuh menganggap bahwa negara barat lebih maju daripada negara timur. Ya, memang seperti itu karena tadi lagi mereka dari negara barat itu dianggap lebih superior, lebih banyak tadi pemilik modal, lebih banyak kekuasaan, powernya lebih besar daripada negara timur. Seperti itu. Nah, menurut Edward sendiri, Orientalism itu dianggap timur tuh penuh dengan eksotisme, terutama perempuan ini untuk orang barat. Jadi ya kulit misalnya, atau misalnya gini, contohnya perempuan di negara timur tuh menjadi eksotisme. Ya yang dilihat eksotismenya itu ya tubuhnya tuh seperti apa gitu, atau kulitnya. Mereka melihat dengan pandangan tentang mohon maaf tentang seks gitu misalnya. Terus untuk orang timur juga lebih menarik daripada orang barat karena biasanya gini, orang timur juga misalnya kulitnya lebih eksotis, lebih eksotis banget gitu, jadi lebih menarik daripada orang barat. Sedangkan orang barat tuh kulit kalangan orang-orang yang kulit putih gitu. Nah, kenapa sih orang timur tuh lebih menarik daripada orang barat? Ya karena karakter orang timur sendiri. Orang timur tuh karakternya tuh orangnya ramah, baik, terus suka nolong gitu, gak tega gitu. Itu juga, terus orangnya juga nurut, orangnya juga cantik. Yaitu salah satu daya eksotisme yang ada di dalam orang timur. Nah, di teori Edward ini atau Orientalism ini ada 3 aspek contemporary reality. Yang pertama tuh ada distinctions between pure and political knowledge. Nah, maksudnya itu pure-nya ini adalah kesadaran dan pengalaman. Jadi ketika mereka memiliki kesadaran yang cukup dan memiliki banyak pengalaman, ya ini disebut juga dengan pure, the distinctions between pure. Dan politikalnya ini yaitu menilai sesuatu dengan perspektif barat. Jadi politikal di teori ini ya sesuai, mereka juga lebih condong dengan perspektifnya barat tuh seperti apa gitu. Lah, misalnya gini, udah dapat ilmu tuh fungsinya seperti apa sih, hakimnya tuh seperti apa, contohnya hakimnya gimana ya, kayak gitu. Misalnya contohnya juga lainnya, karena kita menilai sesuatu dengan perspektif barat, contohnya salah satu hal yang dilakukan misalnya di timur itu, timur gak sopan gitu, itu kan juga salah satu contohnya kayak gitu. Nah, itu salah satu dari contoh political tadi, perbedaan pure dan politikalnya. Nah, yang kedua itu ada methodological fusion. Itu sistemnya ini yang sudah diterima. Jadi contohnya orang barat ini ilmu dari orang barat ini yang dilihat tuh dari ukuran secara nyatanya atau empiris. Keyakinannya juga bersifat abstrak. Jadi misalnya mereka memiliki satu aturan, si barat ini membuat satu aturan yang ini aturan A harus seperti ini. Ya udah, orang timur harus menerima aturan tersebut, kayak gitu, tinggal menjalankan aja. Yang penting metodologinya itu udah terbentuk kayak gitu. Sudah benar-benar dibentuk dengan satu hal yang secara nyata gitu. Yang ketiga tuh ada the personal dimensions. Itu ini maksudnya tuh kayak posisi kita tuh di mana gitu. Nah, setelah terlepas dari kolonialisme ini kan personal kita tuh kayak seperti apa sih gitu. Nah, contohnya tuh kita kayak meniru banget kan, seperti lagu Indonesia Raya. Di sanalah kita berdiri gitu. Ini kan meskipun sudah merdeka tapi kita masih ada di ilusi. Di sanalah kita berdiri, sedangkan konteks di sanalah kita berdiri ini kita sedang ada di
Indonesia, tapi kenapa dalam penulisan bahasanya mereka menuliskan juga katanya itu di sana, kenapa nggak di sini gitu. Berarti kita tuh sebenarnya udah merdeka atau belum, atau kita tuh sedang kita tuh merdeka atau gimana gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi itu masih satu hal yang buat bertanya-tanya gitu lah. Lanjut, orang timur ini itu lebih ke tempat peradaban. Contohnya gini, ketika Amerika melakukan serangan pada Timur Tengah untuk mendemonstrasikan bahasa yang ada di Timur untuk membentuk dunia Barat, bahasanya secara eurosentris. Untuk membentuk dunia Barat, bahasanya sangat eurosentris. Jadi ketika US melakukan serangan pada Timur Tengah untuk mendemonstrasikan bahasa yang ada di Timur, jadi apa yang sudah terbentuk di dalam budaya Barat, terus mereka sebarluaskan ke budaya Timur, ya mereka akan membentuk satu bahasa di sana, satu budaya di sana, supaya mereka bisa mengikuti aturan orang Barat gitu. Contohnya kayak gitu, contoh singkatnya. Dan ada cultural contestan. Ini budaya Barat yang sangat individualism, tapi bisa diterapkan di dunia Timur. Contohnya perumahan itu kan warnanya sama, terus bangunan infrastruktur juga budayanya itu hedonisme yang diterapkan orang Timur. Dan juga misalnya perumahan gitu kan, perumahan ini kan lebih cenderung perumahan itu salah satu bentuk dari budaya Barat yang tumbuh di dalam yang salah satu budaya Barat yang tumbuh di Timur. Karena apa? Ketika memasuki dunia perumahan, ya mereka kan sifatnya lebih individualisme kan, lebih individual, ya udah gak bakal mikirin apapun itu, ya udahlah lo gue gitu misalnya gitu ya. Apa yang urusan itu ya udah urusan sendiri-sendiri aja gitu, karena lebih, jadi cangkupan yang benar-benar dari budaya orang Barat itu individual, meskipun itu di perumahan tapi individualisme itu salah satu contoh dari cultural kontestan. Maaf lah. Orientalisme ini didesain untuk sebagai cerminan orang Barat, karena orang Timur selalu mencontoh orang Barat, seperti misalnya dalam contoh budaya dalam hal apapun itu kan, misalnya tadi yang tentang individualisme, terus budaya tentang cara berpakaian, orang Barat seperti ini, orang Timur seperti ini. Nah, ketika orang Barat juga membuat sistem yang mana orang Timur harus mengikuti sistemnya tersebut, jadinya ya kita orang Timur akan mengikuti satu budaya yang ada di orang Barat tersebut gitu. Nah, Timur ini kan secara intelektual itu terbentuk karena Barat. Ya iya, karena secara apapun itu orang Barat memberikan satu pengaruh budaya yang besar, satu pengaruh juga pola pikir yang besar ke dalam Timur. Jadi ya orang Timur ya kayak ngikutin aja gitu, ngikutin alurnya orang Barat seperti apa tuh kita kayak ngikutin, karena benar-benar tercerminkan dari negara Barat gitu. Nah, Barat ini melakukan otorisasi, seperti misalnya ada teaching, apa yang diajarkan Barat seperti feminisme dan lain-lain itu juga bakal terpacu atau bakal berdampak pada orang Timur. Nah, yang kedua ada settling, itu apa yang diajarkan itu tersampaikan, atau internalisasi budaya Barat. Jadi kayak apa yang diajarkan tersampaikan, ya tadi budaya Barat tuh mengajarkan misalnya seperti ini individual, terus pakaiannya seperti ini, terus bahasanya kayak gini. Itu kan juga salah satu apa yang diajarkan tuh harus tersampaikan dari budaya Barat tersebut kan.
Lah, yang ketiga tuh ada ruling over it. Itu sebagai pengawas dalam budaya barat. Ya, kita sering mengawasi kan budaya barat itu seperti apa gitu. Orang timur mengawasi budaya seperti apa. Lah, ketika kita mengawasi, kita juga bakal tersistem, terbentuk kan. Kita jadi memiliki itu satu hal yang buat kita apa yang disampaikan negara barat, ya kita bakal ikutin gitu. Lah, intinya Orientalisme itu dibentuk oleh Occident itu yang lebih unggul. Contohnya itu mana sih yang lebih penting, Tuhan atau manusia, seperti itu. Tadi kan Occident ini kan dari orang barat, jadi orang barat tuh selalu bikin aturan-aturan ya yang benar-benar aturan tuh yang benar-benar membentuk sistemnya orang timur. Jadi ya mereka, karena mereka juga kapital atas, kapital penguasa, ya orang timur harus benar-benar harus mengikuti aturan barat. Nah, intinya Orientalisme itu ada kekuasaan, terus untuk menguasai timur. Kan tadi kan intinya Orientalisme itu dibentuk oleh Occident yang unggul, terus ada kekuasaan dari orang barat, ada dari Occident ini, terus Occident ini juga untuk orang barat untuk menguasai orang timur. Terus barat dianggap lebih maju, barat dan timur saling membutuhkan kan satu sama lain. Terus tapi timur menganggap barat itu lebih unggul. Ya benar, karena sebagai penguasa dan sebagai sebagai salah satu negara yang memiliki aturan yang besar gitu, aturan yang benar-benar mencakup mengaruhi budaya timur itu, karena ya orang barat lebih maju, lebih unggul daripada orang timur. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah. Terima kasih.